Namaku Samsuri. Umurku sudah menginjak 64 tahun. 3 tahun lalu, istriku, perempuan yang menemaniku lebih dari 4 dekade, telah berpulang mendahuluiku. Sejak hari itu, dunia ini tak lagi sama. Rumah yang dulu ramai dengan obrolan, tawa, bahkan sesekali pertengkaran kecil, kini berubah jadi ruangan hampa yang hanya berisi suara jam dinding dan derit kursi tua. Aku punya 3 orang anak. Semua sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan masing-masing. Awalnya aku berpikir, kehadiran cucu-cucu akan membuatku tetap merasa hidup, tapi kenyataannya tidak. Mereka hanya datang sesekali, biasanya saat lebaran, atau kalau ada urusan penting. Selebihnya, hari-hariku dipenuhi kesunyian. Bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, lalu duduk menatap halaman rumah yang mulai dipenuhi ilalang. Kadang, aku bicara sendiri, mengingat masa lalu saat istriku masih ada. Ia yang selalu cerewet mengingatkan tentang makanan, obat, bahkan bajuku yang jarang sekali aku rapikan. Suaranya seakan masih bergema, tapi hanya di kepalaku. Begitu kesepian ini menekan, aku merasa jantungku seperti digenggam tangan yang keras. Tidak ada teman berbicara, tidak ada yang menyiapkan secangkir teh sore, tidak ada yang menunggu di ruang tamu. Aku sadar, aku butuh teman. Bukan hanya untuk melayani atau merawatku, tapi sekadar berbagi cerita. Usia senja ini terlalu berat jika hanya dilalui seorang diri. Maka, dalam sepi yang menyesakan itu, aku mulai berpikir untuk menikah lagi. Awalnya aku merasa itu hanya hayalan bodoh. Umur sudah setua ini, siapa yang mau? Lagi pula, apa kata anak-anak? Tapi semakin hari, semakin terasa bahwa aku butuh kehadiran seseorang di sisiku. Bukan untuk menggantikan almarhumah istriku. Tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tapi aku ingin ada teman untuk berbicara, teman untuk tersenyum di pagi hari, dan teman untuk mendengar keluh kesahku di malam hari. Sampai akhirnya, aku benar-benar menyampaikan keinginanku itu kepada anak-anakku. Hari Minggu sore, mereka berkumpul di rumah. Aku sengaja menyiapkan teh dan pisang goreng kesukaan mereka. Tanganku gemetar ketika menyebutkan niatku. Ayah ingin menikah lagi. Kalimat itu seakan menjadi bom yang meledak di ruang tamu. Suasana mendadak hening, lalu berubah jadi riuh oleh suara penolakan. Ayah serius? Suara anak sulungku, Dini, meninggi. Apa ayah sudah lupa sama ibu? Ucap Bima, anak keduaku, dengan nada tajam. Kalau orang luar dengar, apa kata mereka ya? Umur segini kok masih mikir nikah? Tambah si bungsu, Rani, dengan wajah kecewa. Aku terdiam. Pisang goreng yang tadi hangat, kini terasa dingin di mulutku. Mereka menatapku seakan aku melakukan kesalahan besar. Padahal aku hanya ingin ditemani, bukan mengkhianati kenangan. Di dalam hatiku, aku berkata lirih, kalian tak mengerti. Kesepian ini membunuh perlahan. Sejak aku mengutarakan keinginan untuk menikah lagi, suasana di rumah itu berubah panas. Tatapan anak-anakku menusuk seperti pisau. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar dari mulutku sendiri. Ibu baru meninggal 3 tahun lalu. Apa segampang itu ayah melupakan beliau? Suara Dini bergetar. Matanya berkaca-kaca. Aku tercekat. Perkataan itu seperti hantaman keras ke dadaku. Mana mungkin aku bisa melupakan perempuan yang telah menemaniku lebih dari separuh hidupku. Setiap sudut rumah ini masih penuh dengan kenangannya. Baju-bajunya masih tergantung di lemari. Aroma minyak kayu putih kesukaannya kadang masih terasa di kamarku. Tidak ada satupun yang bisa menghapus bayangannya. Ayah tidak melupakan ibu kalian. Ibu kalian tetap ada di hati ayah. Sampai kapanpun.
Aku hanya bisa menghela napas. Mereka tidak paham. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan, padahal yang kurasakan hanya kesepian yang tak tertahankan. Aku ingin ditemani, bukan menggantikan. Rani, anak bungsuku, ikut bersuara. Kalau orang kampung dengar, kalau tetangga tahu, mereka pasti ngomong yang tidak-tidak. Ayah tega mempermalukan kami. Aku tersenyum pahit. Jadi yang mereka pikirkan bukan perasaanku, tapi omongan orang. Lagi-lagi, harga diri keluarga lebih penting daripada hati seorang ayah yang mulai menua. Ayah hanya minta hal sederhana. Ayah hanya ingin ada teman bicara, ada yang menemani saat sakit, ada yang menyiapkan secangkir teh di pagi hari. Ucapku pelan, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka sibuk menuduh, sibuk melemparkan kata-kata yang menuduhku egois, tega, bahkan tidak setia. Akhirnya, aku memilih diam. Malam itu, setelah mereka pulang dengan wajah kecewa, aku duduk sendirian di teras. Angin malam terasa menusuk, bukan karena dinginnya, tapi karena hatiku yang semakin kosong. Aku merasa seperti orang asing di mata anak-anakku sendiri. Mereka pikir aku sudah tua dan seharusnya cukup dengan kenangan. Tapi apa mereka tahu rasanya tidur sendirian setiap malam? Apa mereka pernah merasakan makan sendiri di meja panjang yang dulu penuh suara tawa? Aku menatap langit, berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, apakah salah jika seorang ayah ingin merasa bahagia lagi di sisa hidupnya?" Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, aku mencoba mengalihkan kesepian dengan pergi ke masjid lebih sering. Di sana, aku bertemu banyak wajah, tua maupun muda. Salah satunya adalah Bu Rahayu, seorang janda berusia 58 tahun yang sering ikut pengajian. Awalnya hanya sapaan singkat setelah sholat, lalu berlanjut menjadi obrolan ringan. Tentang resep masakan, tentang kesehatan, tentang kenangan masa muda. Aku merasa ada sesuatu yang lama hilang, kini kembali. Teman bicara, "Pak Samsuri, jangan lupa minum obat darah tinggi ya. Kelihatannya Bapak sering lupa," katanya suatu sore. Aku tersenyum dan hatiku hangat. Ada yang peduli, ada yang mengingatkan. Perhatian sederhana, tapi bagi orang sepi sepertiku, rasanya begitu berarti. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering berbincang dengan Bu Rahayu. Ia sabar mendengarkan cerita tentang almarhumah istriku, bahkan tidak merasa terganggu ketika aku mengulang-ulang kisah lama. Ia tidak menggantikan istriku, tapi kehadirannya membuat hatiku tidak terlalu kosong. Perasaan itu akhirnya membuatku semakin yakin, aku memang butuh teman hidup di usia senja, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menyambut sisa umur dengan lebih tenang. Namun, anak-anakku belum tahu tentang pertemuan ini. Aku tahu, jika mereka tahu, reaksi mereka pasti lebih keras lagi. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus menyembunyikan. Suatu malam, aku mencoba membuka pembicaraan lewat telepon dengan Dini. Ayah ingin bicara. Ayah sudah mengenal seseorang. Namanya Bu Rahayu. Ayah merasa nyaman berbincang dengannya. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, suara Dini langsung meninggi. "Ayah, baru juga kita larang menikah lagi. Sekarang malah ayah sudah dekat dengan orang lain." Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponsel, dan nafasku mendadak terasa berat. Aku tahu badai konflik ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, anak-anakku datang tanpa pemberitahuan. Wajah mereka tegang, nada bicara tinggi sejak awal. Ayah serius mau menikah dengan perempuan itu. Bima langsung bertanya, tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ayah hanya ingin ada teman. Bu Rahayu orang baik, ayah nyaman bicara dengannya. Tapi ayah tidak pikirkan perasaan kami, potong Dini.
matanya merah menahan marah. Ibu baru 3 tahun pergi, dan ayah sudah mencari pengganti. Kata pengganti itu menusukku. Aku ingin berteriak, bukan mengganti, tapi suaraku serak. Karena bagiku tidak ada yang bisa mengganti istriku. Rani, yang biasanya paling lembut, kali ini ikut bersuara lantang. Kami tidak setuju. Kami tidak akan pernah setuju. Kalau ayah tetap keras kepala, jangan salahkan kami kalau hubungan ini rusak. Aku menatap mereka satu persatu. Anak-anakku, darah dagingku, kini berdiri di hadapanku seperti orang asing. Mereka tidak melihat hatiku, tidak merasakan sepinya hari-hariku. Yang mereka lihat hanya rasa malu, pandangan orang lain, dan bayangan tentang ibu mereka. Ketika mereka akhirnya pergi dengan wajah kecewa, aku kembali sendiri, duduk di kursi ruang tamu, menatap foto almarhumah istriku yang tersenyum dalam bingkai kayu. Lihatlah Bu, bisikku lirih. Anak-anak kita menganggap aku pengkhianat, padahal aku hanya ingin bertahan dari kesepian. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Sejak perdebatan terakhir, anak-anakku semakin sering mengawasi gerak-gerikku. Mereka menelepon hampir setiap hari, menanyakan keberadaanku, bahkan sesekali datang tiba-tiba. Aku tahu maksudnya, memastikan aku tidak lagi bertemu Bu Rahayu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menghapus seseorang yang membuatku merasa hidup kembali? Maka aku memilih cara diam-diam. Sesekali, aku berpura-pura pergi ke warung, padahal melangkah ke rumah Bu Rahayu yang tidak jauh dari masjid. Kami hanya duduk di teras, berbincang ringan tentang tanaman, tentang kesehatan, atau sekadar menikmati angin sore. Pak Samsuri, jangan sedih begitu. Anak-anak hanya belum bisa menerima. Percayalah, lama-lama mereka akan mengerti, kata Bu Rahayu dengan suara lembut. Aku mengangguk, meski hatiku tahu kenyataannya tidak semudah itu. Tapi kehadirannya membuatku kuat, membuatku tidak merasa sendirian. Namun, kebohongan kecil itu akhirnya terbongkar. Suatu siang, Dini melihatku duduk di teras rumah Bu Rahayu. Tatapannya tajam, penuh kecewa. Ayah ternyata masih berhubungan dengan dia. Aku terdiam. Tidak ada alasan yang bisa meredakan amarahnya. Sejak hari itu, konflik semakin tajam. Telepon dari anak-anak selalu bernada marah, bukan lagi menanyakan kabar. Hubungan kami renggang, dan aku tahu, jurang di antara kami semakin lebar. Namun satu hal yang tak bisa kutampik, bersama Bu Rahayu, aku merasa ada alasan untuk tetap bertahan hidup. Sejak insiden Dini memergokiku sedang duduk di teras rumah Bu Rahayu, sikap anak-anakku semakin keras. Mereka mulai mengambil langkah-langkah yang terasa seperti pengawasan. Mulai sekarang ayah jangan pergi jauh-jauh. Kalau butuh sesuatu, bilang ke kami, ujar Bima tegas saat datang ke rumah. Aku hanya mengangguk, meski hatiku memberontak. Beberapa hari kemudian, Rani bahkan mengambil kunci motorku. Biar kami saja yang mengurus belanja ya. Ayah istirahat di rumah. Katanya lembut, tapi jelas maksudnya, agar aku tidak bisa menemui Bu Rahayu lagi. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Mereka menutup pintu kebebasanku, seolah aku tidak lagi punya hak untuk menentukan kebahagiaan di sisa hidup. Padahal aku hanya ingin ditemani. Malam-malamku semakin berat. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap telepon genggam yang ingin kuhubungkan dengan Bu Rahayu, tapi takut diketahui anak-anak. Dalam diam, aku berbisik pada foto istriku. Bu, anak-anak kita tak mengerti. Mereka pikir aku mengkhianatimu. Padahal aku hanya tak kuat menanggung sepi seorang diri. Air mataku jatuh lagi, membasahi meja tempat foto itu berdiri. Anak-anakku mengira mereka sedang melindungiku. Nyatanya,
Mereka hanya menambah luka di hatiku, membatasi pergaulanku, membungkam keinginanku, membuatku semakin merasa sendirian. Namun, semakin mereka melarang, semakin aku merasa yakin. Aku harus memperjuangkan ini, karena bukan sekadar tentang menikah, tapi tentang hak seorang manusia tua untuk tetap merasa hidup. Hari itu, ketiga anakku kembali berkumpul di rumah. Wajah mereka penuh dengan keseriusan, seakan ingin mengadili. Aku tahu, pembicaraan ini akan mengarah ke satu hal, larangan mereka terhadap niatku. Ayah, kami sudah sepakat. Ayah hentikan hubungan dengan Bu Rahayu. Itu yang terbaik, ucap Bima tegas. Aku duduk terpaku, hatiku panas. Seumur hidup, aku jarang meninggikan suara pada anak-anakku. Tapi kali ini, aku merasa tidak bisa lagi. Ayah sudah diam cukup lama. Suaraku bergetar tapi tegas. Mereka terkejut, karena aku jarang sekali berbicara sekeras itu. Ayah hanya ingin ada teman. Kalian punya keluarga, punya pasangan, ada yang menemani. Tapi ayah bangun dan tidur sendirian. Makan sendirian, bicara pada tembok setiap hari. Apa itu yang kalian sebut bahagia? Suasana hening. Mereka saling pandang, tapi tetap belum ada yang menjawab. Kalau kalian benar-benar sayang sama ayah, seharusnya kalian ingin ayah bahagia, bukan mengekang dan menuduh ayah pengkhianat. Ayah sudah tua, usia ini tidak lama lagi. Apakah salah kalau ayah ingin melewati sisa waktu dengan ditemani? Suara serak keluar bersama air mata yang tak bisa kutahan. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Kalian bilang ini demi menjaga nama baik, demi menghormati ibu. Tapi bukankah menghormati ibu juga berarti menjaga ayah agar tidak hancur karena kesepian? Ruangan itu mendadak sunyi, dan anak-anakku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata mereka. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana mulai berbeda. Anak-anakku tidak lagi sekeras sebelumnya. Mereka jarang membahas soal Bu Rahayu, meski raut wajah mereka masih penuh keraguan. Suatu sore, Dini datang bersama anak-anakku yang lain. Ia duduk di ruang tamu, menatapku lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Yah, kalau itu memang membuat ayah bahagia, mungkin kami harus belajar menerima. Tapi, ayah janji ya, jangan sampai ayah tersakiti." Aku terdiam. Dadaku sesak dan air mataku jatuh sebelum sempat menjawab. Bima dan Rani pun kemudian ikut mengiyakan, meski dengan wajah muram. Mereka memberi izin yang terasa lebih seperti menyerah daripada restu sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, aku resmi menikah dengan Bu Rahayu. Acara sederhana di masjid, hanya dihadiri beberapa tetangga dekat. Anak-anakku hadir, tapi dengan senyum yang kaku. Meski begitu, aku tetap bersyukur. Setidaknya mereka mau berada di sana, mendampingiku di hari penting itu. Malam pertama setelah pernikahan, aku duduk di teras bersama istriku yang baru. Ia menyajikan teh hangat, sama seperti dulu istriku sering lakukan. Ada rasa hangat yang lama hilang, kini kembali. Namun di balik kehangatan itu, ada suara kecil dalam hatiku yang berbisik, apakah ini benar-benar kebahagiaan yang kucari? Ataukah ini hanya awal dari luka baru? Anak-anakku masih memandang Bu Rahayu dengan curiga. Bisik-bisik tetangga pun tidak berhenti. Dan aku sendiri, meski merasakan kelegaan, masih menyimpan pertanyaan besar. Apakah di sisa umurku ini, aku akan benar-benar bahagia bersama dia? Atau, justru aku hanya sedang menyerahkan diriku pada seseorang yang mungkin menginginkan hartaku saja? Sambil menatap langit malam yang sunyi, aku bertanya-tanya. Pertanyaan yang tidak ada jawaban.
Mungkin jawabannya baru akan kutemukan di akhir hayat nanti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.